Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Bertemu lagi dengan saya Hendra Lente. Di sini kita akan belajar tentang seni budaya. Baiklah, untuk lebih lanjut maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu menggambar model. Jadi sebelum anak-anakku sekalian belajar tentang gambar model ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran bab 1 ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian gambar model. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi setiap jenis objek gambar model. Dan yang ketiga, mengidentifikasi karakter objek gambar model. Kemudian yang keempat, menggambar model sesuai dengan karakter objek gambar. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari bab 1, yaitu gambar model. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja kita masuk pada materinya. Mungkin anak-anakku sekalian sudah pernah melakukan yang namanya aktivitas menggambar. Nah, di sini kita akan membahas tentang gambar model. Pengertiannya bisa dikatakan sebagai salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa. Saat menggambar model ini diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Semua objek baik benda mati maupun hidup ini dapat dijadikan sebagai model. Oleh karena itu, silahkan diamati gambar yang ada pada buku paket halaman 3. Bisa kita lihat juga di layar monitor. Kemudian setelah kita mengamati gambar ini dengan cara menggambar atau melukis dengan menggunakan model, tuliskan teknik jenis model gambar dari hasil pengamatan yang kalian lihat di buku paket atau di sini. Bisa dilihat pada halaman 4 ya, kemudian nanti dikerjakan di buku catatan. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian A, yaitu konsep dan prosedur menggambar model. Di sini ada beberapa konsep dan prosedur dalam menggambar model ini. Karena menggambar model itu merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model ini bisa berupa hewan, tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki suatu kesatuan yang utuh. Oke, kemudian coba kita perhatikan gambar yang ada di samping. Di situ ada beberapa bangun yang disusun secara teratur. Kemudian benda-benda ini mengandung unsur-unsur atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam gambar model itu. Baiklah, kemudian kita lanjut. Prinsip-prinsip menggambar model. Nah, proses menggambar model ini merupakan sesuatu yang memang sejatinya memerlukan prinsip-prinsip yang diperlukan, yaitu pengamatan objek yang akan digambar secara baik. Nah, pengamatan ini sangat penting supaya gambar dapat dilihat baik, menarik, dan memiliki keindahan. Oleh karena itu, beberapa prinsip yang harus diperhatikan ketika ingin menggambar model. Yang pertama adalah komposisi. Komposisi ini merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Kita bisa lihat pada gambar nanti yang akan saya tunjukkan, karena komposisi ini memiliki 3 jenis. Yang pertama, komposisi simetris seperti yang kita lihat pada gambar di samping. Kemudian ada asimetris dan komposisi sentral. Coba kita amati ketiga gambar ini. Ketiganya ini merupakan komposisi dari 3 jenis komposisi. Untuk komposisi simetris, ini menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris ini memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk ukurannya. Kemudian, komposisi asimetris ini diletakkan dalam posisi yang tidak sama. Namun demikian, komposisi asimetris ini masih tetap memperhatikan proporsi,
keseimbangan dan kesatuan antar objek benda. Kemudian untuk komposisi sentral ini, pusat perhatian benda atau objek gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Nah, penempatannya ini diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Selain itu, penempatan benda ini memiliki tatanan antar benda. Lanjut ke bagian B, yaitu proporsi. Nah, proporsi ini adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang memiliki objek benda dalam gambar yang dapat diamati. Bisa kita lihat contoh yang di samping. Pada gambar sebelah kiri ini kita lihat perbandingannya antara lukisan apel dengan guci. Itu terlihat perbandingannya apel lebih kecil dibandingkan dengan guci. Begitupun dengan gambar yang kedua, perbandingan antara cerek dan teko itu terlihat jelas sudah sesuai dengan proporsinya. Kemudian kita lanjut ke keseimbangan. Bagian C, yaitu keseimbangan, adalah keselarasan antara bidang gambar objek gambar dan gambar yang dihasilkan. Coba kita perhatikan gambar yang ada di samping atau di buku paketnya. Di situ ada garis tengah yang merah dengan ada lingkaran merah. Coba kita perhatikan. Nah, di situ antara posisi gambar dan kanan dan kiri itu seimbang karena di tengahnya ada benda yang memanjang, sedangkan yang samping kiri kanan itu ada benda yang sejajar. Jadi gambar terlihat seimbang. Kemudian bagian D, yaitu kesatuan. Kesatuan ini adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Oke, lanjut untuk bagian kedua, yaitu unsur-unsur dalam menggambar model. Nah, kita perlu juga memperhatikan bahwa menggambar model ini membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur berupa garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, atau pencahayaan. Nah, pemahaman terhadap unsur-unsur rupa ini sangat membantu dalam menggambar model. Coba kita amati, perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ terlihat ada garis, ada gelap terang, ada bentuk, ada teksturnya, ada bidang. Nah, untuk tekstur itu tentu kita harus melihat objek, kemudian kita rasakan. Kalau kayu biasanya teksturnya kasar sehingga kita menggunakan arsiran yang kasar. Kalau kain memiliki arsiran yang halus atau draperi, maka kita menggunakan juga arsiran yang membentuk draperi itu. Oke, kita lanjut. Alat dan bahan menggambar model. Nah, tentunya anak-anakku sekalian, pada saat menggambar sudah pernah menggunakan alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar model ini juga. Nah, seperti pensil, penghapus, kertas, kemudian ada pensil warna dan krayon. Inilah yang akan dibutuhkan ketika kita ingin menggambar model. Kemudian teknik menggambar model. Nah, sebelum kita menggambar ini perlu kita persiapkan terlebih dahulu model objek yang akan kita gambar. Kemudian siapkan juga papan atau meja gambar. Nah, aturlah sudut pandang, jangan terlalu jauh agar kita bisa mengamati objek dengan baik dan jelas. Kemudian untuk pensil, kita gunakan pensil 2H untuk membuat sketsa agar bisa dihapus kalau terjadi kesalahan. Biasakan memulai menggambar dengan membuat proporsi, bentuk, dan gestur secara global menggunakan pensil H tadi. Apabila sudah selesai dengan model yang diatur, lanjutkan dengan menggambar bagian-bagian yang lebih detail. Kemudian gambar diperjelas dengan menggunakan pensil 2B, 3B, 4B, dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin mewarnai, maka kita bisa menggunakan pensil warna atau cat air. Coba kita perhatikan gambar yang di samping. Di situ kita pertama harus membentuk bentuk dasar dulu.
Misalnya kita membuat botol berarti bentuk dasarnya adalah berbentuk persegi panjang. Kalau misalnya buat apel, bentuk dasarnya adalah lingkaran. Maka setelah itu baru kita membuat pola sesuai dengan bentuknya. Nah, di sini ada contoh menggambar model ada benda. Bisa kita lihat tahapan-tahapannya. Yang pertama di sini mempersiapkan objek, kemudian membuat sketsa. Yang ketiga, memberikan kesan gelap terang pada sketsa kita yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, membuat detail setiap objek. Kemudian yang kelima, kita perjelas lagi bagian objek dengan warna yang sesuai dengan model. Sedangkan untuk yang keenam, penyelesaian akhir atau finishing sesuai dengan karakter objek benda yang kita lihat. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang sempat saya sampaikan. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa bertanya melalui grup WhatsApp kita. Untuk materinya bisa dilihat di buku paket, dan untuk anak-anakku yang tidak memiliki buku atau memiliki Android bisa bergabung di Google Classroom untuk melihat materinya. Untuk itu kita beralih ke uji kompetensi. Nah, dalam bab ini ada 2 uji kompetensi pengetahuan dan 1 uji kompetensi keterampilan. Untuk tugas 1 pertemuan 1, mari kita mengerjakan uji kompetensi 1 pada halaman 14. Nah, di situ ada uji kompetensi. Kemudian untuk pertemuan kedua nantinya, maka kita akan membahas atau mengerjakan uji kompetensi 2. Dan untuk uji kompetensi 3 itu diperjelas lagi pada pertemuan ketiga, kemudian dikerjakan. Karena ini materi praktik, maka silahkan dikerjakan menggunakan media kertas gambar dan pensil warna atau cat air. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari Bapak. Semoga bisa dimengerti dan tetap terus belajar, semangat belajar di rumah. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.